welcome. So in today's videos, I'm going to the Indonesian Trade Promotion Center in São Paulo, Brazil. And after that, I'm going to visit Indonesian Embassy in Santiago de Chile. And in São Paulo, I'm going to Indonesian Trade Promotion Center with an Indonesian exchange student. Her name is Gladys, but unfortunately, I lost the first part of the video where she told me about her experience here in Brazil, and also why did she choose Brazil. Oh, and by the way, this video is going to be almost in Indonesian. So happy watching, selamat menonton, and if you're learning Indonesian now, try to without the subtitle. Enjoy the video. Vibes Jakbar. Vibes Jakbar banget, woy. Bahak bunda. Di Ibis, Mbak. Namanya tuh biasanya nih ya, apartemen, hotel, sama kantor biasanya Jadi nyambung, satu. suka gitu. We're here. Itu ada Bu Ipa sama Pak Soleh Kan dulu. Pak ini, Pak Soleh. Pak Soleh. Wow. Katanya mau itu juga. Ini juga. Selamat malam. Baik, Bu Ipa. Gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini Sony. Iya, Dari Sony, Bu. Surabaya. Surabaya. Dari promosinya kebanyakan makanan ya. Oh, berarti kalau barang Indonesia masuk sini lewat masnya gitu? Enggak, kita kan dari Kementerian Perdagangan. Jadi sebenarnya kita tuh kantor promosi untuk ekspor. Dan tapi juga ada perusahaan Brasil yang minta informasi tentang bagaimana produk kalau Indonesia. mereka mau ekspor ke Indonesia seperti apa. Cuman intinya kita Lewat sini lah. promosikan barang, membantu barang Indo. mempertemukan Antara eksportir Indonesia sama dengan importir Brasil. Oh. Terus kalau barang Brasil yang ke Indonesia apa biasanya? Sama untuk industri juga sih, jadi pakan ternak gitu. Terus gula kita juga. Oh, gula impor dari juga. sini, iya. Masnya udah berapa lama di Brasil? 2 tahun. Aslinya orang mana? Asli banget, Magelang. Magelang. Ya, wong Jawa kabeh ta. Jawa ya? Jawa kabeh. Lu ala akhirnya Jawaan kabeh. Tapi tinggal sekarang di Tangsel. Ibu asli mana? Saya orang Brebes. Udah berapa lama di Brasil? 28 tahun. Umur 21 ya saya sini. Kayak dulu itu kayak hasis teh gitu ya. Hasis. Iya, pakai kerudung aja saya Hasis. kayaknya udah di takut. Apalagi pas lagi ada Amerika yang lagi dibom itu. iya di bom. Itu saya parah. Oh, Ibu sempat diapain maksudnya? Enggak, cuman ada orang yang ledek aja di dalam bus. Oh ya? Karena saya kan nggak bisa ngomong Portugis, 4 Waktu tahun itu. nggak bisa ngomong. Saya bisanya dari saya sendiri aja ngobrol sama orang-orang Brebes. Ibu terakhir balik balik Indonesia kapan? 2012. Wah. Nggak ada duit buat pulang. Oh, itu caro. Oh, itu caro ya. Oh, que isso, né? Passagem parece comprar carro. Isso. É? Não é? 8.000. Oke, siap. Oke. Baik, silakan. Makan Obrigado. ya. Iya lagi kosong, Hari ini alhamdulillah. lagi kosong. Bisa tak oyak-oyak. Ya, Sambal hijau. tuh dari Indonesia ya. Selamat siang Pak Soleh, ya Sony. Apa bingung nggak? Tapi Bapak sama Ibu suka tinggal di Brasil? Saya sih pengen balik, kalau dia mungkin malah karena saya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi saya tarifnya balik. Bapak umur berapa? Saya Ha-ha. cingku. Cingku. 55. Terus udah gitu bikin KTP, namanya saya kan cuma satu IPA doang. Kamu nggak ada subrinomi gitu ya? Kamu nggak ada nama yang lain? Nggak ada. Papa kamu siapa? Katanya dia. Jadi saya masukin papa ya. Saja. Situ Politik tahu. sobrinomi sih di sini emang. Politik sobrinomi itu juga maksudnya nggak cuma orang Indonesia aja, tapi kayak orang indigenous itu kan juga namanya satu-satu. Kalau zaman dulu kan nama cuma satu-satu ya. Iya, orang indigenous juga sih nih Bu. Tapi Bapak sebagai orang Muslim di Brasil gimana? Maksudnya diterima apa gimana? Ya di sini mah cuek aja. Cuek aja ya? Nggak. Yang penting menghormati kan ya. Nggak rasis ya? Nggak rasis Pak agama. Malah kalau ketemu kita assalamualaikum. Bilang. Oh. Kita jawab waalaikumsalam. Jadi mereka ya Kalau biasa nggak aja. kadang-kadang bin Laden. Dulu itu. Saya bilang saya ngelepas bom, saya cuma ngelepas bom. Kalau bom itu kan kentut. Oh, kalau di sini kalau ngehina seseorang itu diproses. Iya. Oh iya? Ya, rasisme, Denda. homofobia di sini itu Agama. bisa diproses. Oh, sama kayak Indonesia lah sekarang. Sekarang kan bisa juga Indonesia. Tapi nggak Enggak, seberat, enggak. nggak seberat di sini. Enggak seperti sini. Ini beratnya gimana? Kenapa kita nggak bisa ada buka rekening bank? Oh, bener-bener kayak Iya. blacklist lah anggapannya. Di blacklist semuanya, nama-nama kita jelek. Kadang-kadang Sines Preto nih.
Oke. Hati-hati ya. Makasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya hati-hati. Mari. Ya, Pak. Yuk. Oke. Siap Pak. Makasih. Dadah. Jadi sekarang kita bakal ke Kedubes Indonesia, kita bakal lihat seperti apa sih Kedubes Indonesia di Chile, Santiago khususnya. Let's go. Oke, udah mau sampai deket. Jadi ini daerahnya Embajada. Kedubesnya Indonesia seperti ini daerahnya, rumahnya. Embajada de la República de Indonesia. Selamat sore Pak, sambil ngevlog, nggak apa-apa. Orang terkenal di Chile. Selamat sore Pak. Saya tahunya di sini itu waktu di Valdivia. Oh, itu ada orang Indonesia yang terkenal, dia ngomong kayak orang Chile gitu. Si Sony. Masuk YouTube. Berarti udah lama di sini? Aku baru 1 bulan setengah. Jadi Chilenisme slang-slang. Iya. Dia ngomongnya udah kayak Chile. Itu Chile itu kasta tertinggi. Makanya di sini terkenal. Jawa Timuran Mas. Surabaya. Orang Surabaya. Asli Surabaya. Piro bahasa, Pak? Wah. Bahasa Prancis sempat lancar, tapi membaca buku aku iso. Akhirnya Medok kan Jawanya ya. medok aku, Pak. Tapi ketika bahasa Chile-nya nggak ada Jawanya. No. Wah, gila. Makanya yang bikin orang sini termemeh karena udah kayak native. Iya. Punya. Kalau orang memang punya talent di bahasa itu bisa. Tapi juga orang kalau mau fokus kan bisa, kayak Sony kan juga fokus. Dan di samping punya talent. Arek Boyolali. Keren film. Selamat sore Mbak Rizkita. Di KBRI Tercinta. Tour guide-nya hari ini. Mbak Rizkita kerja di bagian Saya di fungsi penerangan, sosial, dan budaya. penerangan ya. Menerangi hari-hari orang-orang inilah. Tak pikir penerangan. Informasi gitu loh. Oh, informasi. Di sini ada komunitas orang-orang Chile yang suka banget gamelan, dan mereka juga ngajar dan udah pernah tuh beasiswa ke Indonesia. Wow, beasiswa ke Indonesia. Betul, dibiayai sama pemerintah Chile untuk mempelajari lebih dalam soal gamelan. Jadi mereka udah 6 bulan ke Indonesia waktu itu pertukaran, dan balik ke sini ngajar buat orang-orang Chile, dan bahkan ibu-ibu di KBRI ini juga pada ikutan kelas gamelan. Nah, inilah set gamelan yang kita punya. Lo lengkap lo. Betul. Ini dari Solo. Solo. Gamelan Solo. Tahu nggak Mbak Rizkita udah berapa lama ini budaya gamelan di Chile? Budaya gamelan ini, gamelannya sendiri ada dari tahun 1991. Tapi dulu konon katanya belum banyak yang bisa praktekin kan. Jadi dulu banyaknya disimpan di gudang. Nah, akhirnya setelah 2018 muncullah 3 orang ini yang tadi aku cerita yang sempat ke Indonesia. Mereka tuh kenal gamelan di Prancis awalnya. Oke. Terus di sana mereka belajar ke sini, terus iseng nanya ke KBRI, kan di KBRI Prancis ada gamelan nih, kalian punya nggak? Akhirnya mereka yang ngobok-ngobok ke gudang segala macam, dibersihin. Mulailah kita, tapi awalnya nggak sebanyak ini. Yeah. Cuman ya paling 2/3-nya. Entonces, chiquillos, si ustedes quieren aprender gamelan, es como nuestro instrumento nacional. Si les gusta mucho tocar instrumento, pueden venir acá y aprender, po. Igual es gratis. Cada jueves. Buena. Dan ada loh di sini pengusaha tempe orang Chile. Mereka berdua katanya discovering tempe tuh waktu mereka masih di California kalau nggak salah. Terus akhirnya kayak oke, di Chile belum ada nih, gue pengen bikin tempe di sini. Santiago pun ada di beberapa titik. Tenemos clase de baile. Buena. Tenemos clase de baile tradicional de Indonesia, también gratuitos, cada miércoles a las 6. Buena, gini biasanya. Buena. Banyak juga ya. 5.
Ahí después van a combinar Okay. la moneda. ¿Ya? Pero la clave es... Aquí estamos con. Hola, Maxi. ¿Por qué estás aprendiendo indonesio? Yo estaba aprendiendo por mí mismo y te conocí a ti Ok. en YouTube, que hacías tu video en Omegle y todo eso. Estaba siguiendo a la página de la Embajada de Indonesia ¿Ya? y justo llegó el curso. Oh. Entonces yo me Wow. metí al curso. Preséntate en Indonesia. Aku Maxi, aku dari Santiago, aku suka semangka. Buena. Ok, y ahora estamos con Martín, Y Sofía, Martín y Sofía. ¿Por qué están aprendiendo en Indonesia? porque tocamos gamelán. Gamelan. sí. ¿Y por qué gamelan? De chiquitos, un amigo Ajá. nos mostró el gamelán y lo escuchamos. Y quedamos enamorados. ¿Pero ya fueron a Indonesia? Sí. Sí, el año pasado estuvimos en Indonesia, ¿En qué parte? en Solo. ¿Qué les parece de Indonesia? Está bueno. Está buena. Tienen que seguir a Gamelán Chile. Aquí los que estamos moviendo el instrumento de gamelán junto con Sofía aquí y Nicolás, que está ahora en Indonesia. Ahí hemos estado aprendiendo por un lado y enseñando por otro lado. Ahora estamos con Ariel. Ariel. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo indonesio? Un mes, ¿Por qué Indonesia? porque también tocó en el gamelán. Toco gamelan, todo. Sí. Buena. ¿Cuánto tiempo con gamelan? 1 año y medio. ¿Y cómo llega ahí hasta ahí? Bueno, yo soy músico, entonces me interesan mucho los sonidos y el gamelán lo encuentro muy bonito, la escala, los instrumentos. Entonces por eso me interesa en el gamelán y he venido a la embajada acá todas las semanas prácticamente hace 1 año y medio. Y apareció esto de aprender el idioma y estamos acá. Ok, estamos con Claudio, nama saya Claudio. Bacán. ¿Por qué estás aprendiendo Indonesia? Quiero viajar a Indonesia, quiero vivir en Indonesia. Oh, ¿y por qué? Uno, que es el 4º país más poblado del mundo. Sí, bo. Creo que tiene 17.000 islas, por lo tanto uno podría vivir en cualquiera de ellas. Tipo de cambio Chile Obvio. para allá es muy beneficioso. Obvio. Hay gente muy linda, la cultura muy linda y las mujeres son hermosas allá. Ah, ok. Bacán. Claudio, muchas gracias por querer vivir ahí en mi país. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Claudio. Sama-sama. Oke, sekarang aku lagi sama Padre. Ya. Padre siapa namanya? Sebastian, Berapa lama udah di Chile? 27 tahun. Kenapa Chile? Itu ada politik di kongregasi kami, itu internasional ya, sehingga kami itu di mana saja kami bisa diminta untuk belajar ya. Tapi Padre orang mana? Dari mana? Orang Indonesia dari orang Flores. Chile ya punya ketertarikan tersendiri, ya. Budayanya juga akan banyak sekali ini variasinya, macam di sini orangnya pada umumnya orang Latina itu lebih hidup ya. Ya. Betul-betul mereka menikmati hidup ya. Iya, Ya. kelihatan. Mereka tidak pernah pikir untuk masa depan, untuk besok, tidak ada. Sekarang Sekarang pokoknya. ya, sekarang. Dan apalagi tugas kami ya sebagai pastor ya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan rohani mereka. Satu kalimat untuk orang yang mau anggapannya masuk ke sacerdot ya, anggapannya yang mau belajar bidang sana, apa Pak? Padre? Tidak boleh ragu-ragu untuk menjadi imam. Oh. Terima kasih. Jadi total ada berapa pekerja di sini? Di sini kita hampir 17. Itu orang Indonesia tok. Semua sama yang orang Chile. Kalau Indonesia aja berapa total? Indonesia aja 12. 12, 5 orang Chile. Dulu kuliah HI juga kan, Mbak Rikita? Hukum aku. Hukum, tapi hukum internasional. Hukum perdata. Loh, hukum perdata. Aku pidana sih. Pidana. Iya. Kita 11-12 lah ya. Tips and trick buat anak-anak HI yang lagi mau belajar untuk jadi kedubes atau kerja di luar negeri di kedutaan. Yang paling penting buat teman-teman tuh terus keep up sama berita-berita tentang polygri gitu loh. Tentang hubungan internasional, tentang politik luar negeri, semua berita yang terkait dengan isu-isu yang terkini lah. Kalau menurutku itu sih yang paling penting. Lagi ada lowongan kerja. Kon ngomong loker aja, butuh loker. Iki lho tapi nang Chile. Jadi di Kementerian Luar Negeri kita punya lowongan untuk pegawai setempat, dan sekarang pas banget waktunya untuk pembukaan rekrutmen calon pegawai setempat. Apa sih pegawai setempat? Itu dimana teman-teman bisa kerja di KBRI sebagai pegawai based on contract. Kalau misalkan teman-teman mau daftar, buka aja di websitenya BSDM Kemlu. Oh BTW, ternyata kalau kamu daftar kamu nggak bisa milih negara. Nyampemu ke Zimbabwe ya bisa dong. Bisa nyampe sih. Sesuaikan persediaan. Gak boleh nolak ya katanya. Kalau nolak apa yang terjadi?
Itu maksudnya blacklist itu anggapannya gimana? Blacklist hilang nama dari talent pool. Jadi udah nggak bisa daftar lagi. Oh, berarti kalau misalnya kedepannya mau jadi local staff di luar negeri nggak bisa lagi? Nggak bisa lagi. Selama nih. Iya, wes. Abot lur, cati lo kan. Mahasiswa pertukaran belajar dari Indonesia ke Chile. Namanya? Andri. Kamu gimana kok bisa nyampe ke Chile? Ujung dunia loh. Oh, jadi awalnya kan ada program pertukaran belajar tuh. Saya ngelihat ada daftar kelasnya tuh. Kelas yang saya suka, Introduction to Gastronomic Engineering tuh. Gitu. Dan setelah saya telah lebih dalam, yang ngajar tuh dosen yang berkualitas banget. Tapi kamu kuliah di universitas mana? Universitas Bunda Mulia. Tapi total ada berapa murid yang student exchange ini nih di sini? Kalau untuk student exchange ini dari program yang sama ada 10 anak. 10?